Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Hadromi SPD, mahasiswa PPG guru tertentu batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500132228. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian. Ini kartu ujian saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjalankan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Salawat ma'asalam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku, sebelum melanjutkan ke pengabsensian ataupun ke pembelajaran, terlebih dahulu kita sama-sama membacakan doa supaya kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Kalau ini yang akan memimpin doanya ikuti semuanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk membaca doa sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalid, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattar, Ya Ghani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak, untuk pembacaan Asmaul Husna sudah selesai. Ya, selanjutnya para pendapat absensi, nama-nama yang hadir, silakan yang hadir belum hadir. Bagi yang sudah hadir mohon ada yang mewakili ya. Yang pertama Anggi Nazira. Hadir. Gimana kabarnya Anggi? Sehat? Alhamdulillah. Alsina gimana kabar? Alsina? Ya, Alsina gimana kabarnya? Alhamdulillah. Azza sehat? Mana Azza? Oh sakit. Azza sakit. Dia Ayun dia sehat kabarnya? Ya, Zahra sehat? Alhamdulillah. Untuk absensi sudah selesai ya. Untuk mengawali kegiatan kita supaya anak-anak kita tetap semangat ya belajar pada hari ini. Mungkin Bapak mengajak kepada anak-anak untuk ada tepuk semangat
Ya, oke. Tepuk semangat. Tepuk semangat, tok tok tok. Semangat, semangat gitu ya. Bisa ya semuanya ya? Ya. Kita supaya semangat pada pagi hari ini kita sama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik anak-anakku, untuk kegiatan pada hari ini, untuk kegiatan belajar mengajar, yaitu babnya masih bab iman. Ya, bab iman mungkin anak-anakku sudah pernah mendengar yang namanya bab iman. Ya, nah sekarang Pak Romi mau tanya, ya, Pak Romi mau tanya bab iman ini. Anak-anak mungkin ada dasar ilmu agamanya, baik itu di SMP maupun di SD. Iman itu apa menurut bahasa? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan berdiri dan dua. Najwa mau menjawab pertanyaan dari Bapak, apa iman menurut bahasa? Menurut bahasa, iman artinya percaya. Ya. Sedangkan menurut istilah adalah keyakinan dalam hati, pengucapan dalam lisan, dan perbuatan mengalami dalam perbuatan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Najwa. Oke, anak-anak, untuk ini apa namanya, pertanyaan yang pertama udah dijawab sama Najwa. Nanti ya setelah materi mungkin ada pertanyaan dari Bapak juga ya. Gitu. Oke, sekarang lanjut ke bab materi, yaitu babnya bab rukun iman. Ya, soal iman yaitu cabang iman. Nah, kalau kita ya diibaratkan ini apa namanya pohon, iman ini sebagai batangnya. Ya, rangkainya ini cabang-cabangnya. Lanjut. Pada pagi hari ini yang pertama menganalisis makna su'abul iman atau cabang-cabang iman, pengertian, dalil, macam-macam dan manfaatnya. Terus meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Selanjutnya membiasakan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Nah, setelah materi apa yang Pak sampaikan, nanti anak-anakku mempresentasikan makna su'abul iman atau cabang-cabang iman. Dustur ilahi. Ya, dustur itu suatu pedoman. Ya, pedoman ya, itu yang yang ada di dalam Al-Quran. Ini sebagai pedoman, sedangkan Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk terkait masalah iman. Ini ada pedomannya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di akhirat, agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami menang terhadap. Nah, ini ada kisah, ya, insyaallah kami ini putarkan videonya terkait Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ini kisahnya sahabat Rasulullah. Ya, jadi sahabat Rasulullah yang diperintahkan untuk membebaskan warga ataupun
Raja Romawi ini ya melobi ataupun mengajak kepada sahabat Rasulullah ini supaya bisa masuk ke Nasrani gitu. Ya, sedangkan kecintaan sahabat Rasulullah memeluk agama Islam ini sangat luar biasa. Nah, dilanjut dengan memutarkan video ya, anak-anak mendengarkan kisahnya ketetapan seorang imannya sahabat Nabi Muhammad ini. Jadi imannya tangguh sekali. Makna iman secara bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan, berarti tasdik. Tasdik ini membenarkan, yaitu membenarkan, mempercayai, dan menurut istilah iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi iman itu jangan sampai kita hanya mengucapkan saja saya iman, akan tetapi iman itu kita harus apa? Harus melaksanakan. Ya, iman kepada Allah, tapi perintah-perintah Allah tidak laksanakan. Ini sama saja, ya, tidak sesuai menurut pengertian iman. Terus Imam Syafi'i al-um, iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satu jika tidak bersamaan dengan yang lain. Jadi berbarengan semua juga mencakup. Tujuan keimanan adalah penghambaan diri. Penghambaan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata antara manusia dan penciptaannya. Bukan penghambaan pada manusia lain atau golongan. Jadi pilar iman itu ada berapa? Ada ini. Nah, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari, yang keenam itu iman kepada. Jadi Pak Romi akan memberikan tugas kepada anak-anak Pak Romi untuk memberi kelompok, ya. Jadi Pak Romi akan membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu cabang iman dalam hal niat, akidah dan hati. Kelompok 2 cabang iman yang berkaitan dengan lisan, dan kelompok 3 yang tema cabang iman tentang perbuatan anggota badan. Nah, nanti ini susunan materi ini ya menurut Vietnam nanti kalau dibagikan di kertas ini ya folio maupun ini. Lalu perwakilan kelompok secara bergantian dipersilakan untuk presentasi seperti itu ya. Sudah siap semuanya? Siap. Masih semangat? Biasa ya. Kalau semangat untuk kelompok ini maunya warna apa? Putih. Wah, luar biasa.
Kalau kamu mau nggak ini lah ya ada pimpinan. Oke, anak-anak silakan cari referensi di buku maupun di web terkait cabang-cabang iman. Oke, diberi waktu sama Pak Roni cukup apa tidak? 10 menit? Apa 5 menit? 10 menit ya, 10 menit. 10 menit. Silakan diberi waktu sama Pak Roni 10 menit untuk membuat cabang-cabang iman. Dan di sini juga ada LKPD. Ya. Untuk di sini juga ada terkait masalah tugas yang ini. Ya, silakan. Isi ya, ya. LKPD-nya. Nah, ini LKPD untuk persiswa, nanti kelompok juga tugasnya. Dia masih semangat kali ya? Luar biasa untuk dia. Oke, mulai dari sekarang untuk mengerjakan LKPD dan itu apa namanya membuat cabang-cabang iman yang sesuai dengan berita di LKPD. Ya, silakan. Untuk pengerjaan ini satu kelompok ya untuk cabang-cabang ini. Ya kerjakan LKPD ini kerjakan ya kerjakan. Nanti berhubungan sama Pak Dana, ya. Diberi waktu untuk mengerjakan LKPD ini 5 menit dan untuk mengerjakan kelompok itu 5 menit ya. Cabang-cabang iman. Nah, jadi oke, kalau udah, alhamdulillah untuk presentasi yang pertama dari kelompok A, ya kelompok 1. Beri hapus untuk kelompok A. Oke, silakan 2 orang untuk kelompok A, 2 orang. Ma'rifatun bil qalbi yaitu meyakini dengan hati. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, iman kepada kebangkitan setelah kematian, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan yang memuliakannya, ikhlas tidak ria dan menjauhi sifat munafik, bertaubat menyesal dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharapkan rahmat Allah, tidak berputus asa dari rahmat Allah, syukur nikmat, menunaikan amanah, sabar,
kedua, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri, tidak dengki dari hati. Rasa malu, tidak mudah marah, tidak menipu, tidak suzon, dan tidak membicarakan keburukan kepada siapapun. Meninggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan lagi, harus beri aplaus untuk kelompok A. Silakan kelompok B maju ke depan untuk presentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Iman, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. Dan yang terakhir menghindari bacaan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga jika ia tidak berbicara terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Luar biasa. Jadi apa di kelompok A itu nggak ada tanggapan ya, nggak ada pertanyaan di kelompok A. Sedangkan mungkin anak-anak cukup jelas dari kelompok A ya. Dan untuk kelompok B kira-kira ada yang ditanyakan tanggapan terkait masalah cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Silakan. Terkait ya. Apakah syahadat termasuk? Ya. Syahadat itu apakah termasuk? Nah, katanya iya, luar biasa. Tepuk tangan. Selanjutnya selain ini dari kelompok berapa? Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kami.
Yang dimaksud poin dari permainan dan senda gurau di sini bukan kita tuh dilarang bercanda, bukan. Kita boleh tertawa, tapi tertawanya jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu berdosa. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Seperti contohnya, ada paku di jalan, kita singkirkan agar tidak mengenai orang lain. Nah, mungkin cukup sekian. Sebelum kami tutup, apakah ada yang mau memberi pertanyaan kepada kami? Nah, silakan beri tanggapan kepada kelompok C atau kelompok 3. Silakan. Jika tidak ada, boleh dirasa cukup? Cukup? Yakin cukup? Baiklah, mungkin cukup Ada nih, sekian. ada kelompok Oh, 2. ada. Ya, silakan. Ya, sudah. Silakan. Berjihad itu apa? Berjihad itu kalau dalam zamannya Nabi, yang dimaksud berjihad itu memerangi orang yang Yahudi kayak gitu kan, kayak berperang. Kalau di zaman kita ini, tolabul ilmi, karena di zaman ini sudah tidak berperang, jadi bertolabul ilmi termasuk berjihad di jalan Allah. Karena kita mencari ilmu untuk menandingi orang-orang Nasrani agar tidak ketinggalan zaman. Begitu ya, cukup? Jelas ya untuk kelompok kelompok 2. Oke, ada lagi dari kelompok 1? Cukup? Oke, kalau cukup beri tepuk tangan untuk kelompok ya. Silakan masih bisa. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran Bapak dari mulai awal sampai akhir sampai presentasi ini ya supaya anak-anak lebih ingat lagi Pak Ustadz akan menanyakan kepada anak-anak ya betul. Iman itu menurut bahasa itu apa? Ada yang bisa menjawab? Anggi. Untuk ini barisan ini Anggi, apa itu iman itu menurut bahasa itu? Percaya atau membenar? Benar atau sekarang menurut Anggi? Nah, sedangkan dari bilangnya iman itu ada berapa? 6. Oke, najwa. Pilar 6 itu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada, ketiga iman kepada, keempat iman kepada, yang kelima iman kepada, yang keenam iman kepada. Luar biasa, tepuk tangan untuk dari arti yang perlu mengajarkan dari mulai pertama sampai terakhir itu mungkin anak-anak bisa memberikan kesimpulan ya terkait materi iman dan soal iman. Nah, silakan ada yang siap untuk maju ke depan. Silakan. Oh, silakan. Baik. Dari ini Najwa untuk memberikan kesimpulan atau memberikan kesimpulan materi yang Bapak sampaikan. Silakan maju ke depan. Nah. Ya, yang keras suaranya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menyimpulkan terkait pengertian yang Bapak Rami sampaikan tadi. Iman adalah ma'rifatun bil qalbi, ikrar bil lisan, wal amal bil arkan, yaitu meyakini dengan teguh dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dalam perbuatan. Sedangkan syu'abul iman dalam hadis Rasulullah SAW terdapat 77 lebih cabang iman, dari yang mulai terkecil seperti menyingkirkan duri dalam jalan sampai yang terbesar seperti tauhid. Iman terbagi menjadi 3, yakni yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok yang sudah
Bisa diartikan juga sebagai iman dari manusia itu berkurang dan bertambah. Karena manusia itu sewaktu-waktu bisa melakukan maksiat, walaupun tanpa disadarinya. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Kami akan memberikan refleksi, ya, tugas refleksi kepada anak-anak berkaitan bagaimana proses pembelajaran kita tadi. Ya, silakan jawab. Ya, silakan tulis anak-anak bagaimana proses pembelajaran kita tadi, menyenangkan atau biasa saja. Silakan tulis. Ya, jawabannya menyenangkan apa biasa saja. Mengambil jawaban anak-anak. Ya. Oke. Alhamdulillah pada pertemuan pada pagi hari ini sudah di ujung ya sesi terakhir, yaitu Pak Romi akan memberikan apresiasi kepada anak-anak. Ya, mudah-mudahan anak-anak diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan tercapai cita-citanya. Dan Pak Romi mengucapkan banyak terima kasih sudah anak-anak bisa belajar pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat untuk belajarnya. Sekali lagi kita sama-sama tepuk atau beri aplaus untuk kita semuanya. Oke, baik anak-anak, dari Pak Romi mungkin itu saja yang dapat Pak Romi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Romi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.